Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm gonna talk about feature of connected speech. What the meaning of feature of connected speech? Connected speech is a natural way people speak in everyday conversation. It involves several linguistic process that makes speech smoother and more natural sounding. Jadi connected speech ini adalah cara alami seseorang berbicara dalam percakapan sehari-hari, yang mana proses ini melibatkan proses linguistik yang membuat percakapan menjadi lebih smooth dan lebih natural. Jadi gini, connected speech ini kan, connect kan artinya adalah terhubung, sedangkan speech artinya pembicaraan. Jadi connected speech adalah pembicaraan yang terhubung. Atau dengan kata lain, ada bunyi yang dihilangkan atau bisa juga bunyi yang ditambahkan. Jadi connecting speech ini mempunyai 4 bagian. Yang pertama adalah catenation. Catenation, or what is usually called linking, is the end of one word which is mixed or connected with another word. Jadi catenation ini adalah, atau yang biasa kita bilang atau kita sebut dengan linking, adalah ketika akhir dari suatu kata digabung atau dihubungkan dengan kata yang lain. Seperti contoh, education is important. Ketika kita menggunakan catenation, jadi N dari akhiran education ini bisa digabung dengan is. Jadi education ini kan akhirnya N yang berupa huruf konsonan, sedangkan is ini adalah berawalan huruf I yang merupakan huruf vokal. Jadi ketika konsonan ini bertemu dengan vokal, maka bisa langsung digabungkan menjadi educationist. Nah, kebetulan is ini berakhiran huruf S, yang mana S ini adalah huruf konsonan, dan important ini berawalan huruf I. Huruf I ini adalah huruf vokal. Jadi is dan important ini juga bisa digabung menjadi is important. Jadi kita menggunakan catenation, education is important ini bisa menjadi education is important. Jadi kita nggak perlu menyebutkan satu-satu education is important, tapi bisa menjadi education is important. Ya, yang kedua adalah intrusion. Intrusion occurs when words are said together. Sometimes there are words embedded in between to make them easier to pronunciation. That is Y, W, W, and R. Jadi intrusion terjadi ketika kata yang kita ucapkan bersamaan. Terkadang ada kata yang disisipkan di antara kata tersebut yang membuat pronunciation-nya menjadi lebih gampang. Biasanya yang disisipkan itu adalah Y, W, dan R, atau U, W, dan R. Beri contoh, the apple. Ketika kita menggunakan intrusion kan ada kata yang atau bunyi yang disisipkan di antara kedua kata. Seperti the apple, jadi the apple. Jadi di antara di dan apple ini ditambahkan suara atau bunyi y. The apple. Jadi ada huruf y yang ditambahkan between the and apple. Nah, yang kedua adalah go out. Jadi kita nggak perlu mengatakan go out, tapi kita bisa mengatakan jadi go out. Di antara go dan out ini ditambahkan suara w atau ditambahkan huruf w menjadi go out. Yang ketiga adalah assimilation. Assimilation occurs when the sound in the word changes the sound in the next word. Jadi assimilation atau asimilasi ini terjadi ketika suara dari satu kata merubah bunyi dari satu kata merubah bunyi dari kata setelahnya. Jadi ketika ada dua kata kemudian digabung, jadi bunyi kata yang pertama ini merubah
bunyi dari kata yang selanjutnya. Seperti meet you, meet you, meet you. Meet you ini ketika digabung bisa menjadi micu, micu. Kan T-nya di sini merubah huruf Y yang asalnya meet you menjadi micu. Sudah, contoh yang kedua adalah what did you do. Di what did you do, did sama you ini bisa digabung. Ketika digabung menjadi dicu, dicu. Jadi ketika penggabungan ini tadi, kata you ini diubah menjadi cu karena bunyi dari did ini ketika digabung dengan you. Yang keempat adalah elision. The most common letter elision missing phonemes are the sound T and D. Jadi elision ini adalah penghilangan fonem. Penghilangan fonem. Biasanya itu yang dihilangkan adalah T dan D, T or D. Contohnya seperti next door, next door, next door. Jadi next door ini T-nya kata pada huruf pada kata next ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena ketika untuk memudahkan pengucapan yang awalnya next door menjadi next door. Jadi nya ini dihilangkan dari next, kata next ini dihilangkan, langsung digabungkan dengan door. Next door, bukan next door. Contoh yang kedua adalah most common ya. Sama seperti contoh yang next tadi ini. Nya pada most ini dihilangkan. Jadi most common yang asalnya most common ada nya, itu dihilangkan menjadi most common. Ya, jadi itu tadi feature of connected speech. Jadi ketika kita ingin berbicara lebih lancar, berbicara lebih halus atau lebih mudah untuk untuk didengarkan oleh orang lain, atau ketika kita ingin berbicara seperti native speaker, ya kita harus tahu dan kita harus menggunakan connected of speech. Mungkin sekian dari saya, dan itu yang bisa saya sampaikan. Ketika ada kesalahan atau ada yang kurang jelas, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.